Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Arziki Deprian. Saya dari program studi Sistem Informasi dan dari UPBGT Jakarta. Di sini saya akan melakukan tugas praktik yang pertama dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk soal tugas di sini yaitu membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UP yang dilakukan oleh UP daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan tugas praktik ini. Di sini membuat 4 halaman website, yang diantaranya yang pertama yaitu halaman login yang meliputi input, email, dan password. Tombol login, jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up alert yang berisi bahwa email password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Ini adalah contohnya. Kemudian yang kedua yaitu halaman dashboard menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Yang ketiga, dashboard menu yang terdiri dari input, nomor delivery order. Ketika tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman dapat disimulasikan dengan progress bar, warna, tabel, atau list sesuai dengan kemampuan dan kreativitas. Yang terakhir, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Dan ini adalah contohnya. Kemudian halaman yang keempat yaitu informasi stok bahan ajar, menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Sekarang kita langsung saja ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke, jadi kita akan membuka foldernya di Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah memasukkan foldernya dan untuk programnya sudah saya buat ya teman-teman. Jadi di video ini saya akan menampilkan hasil dari program saya dan akan menampilkan beberapa isi yang ada di dalamnya dan sambil menjelaskan bagian-bagian mana saja. Untuk membuka programnya di sini saya akan menggunakan live server. Oke teman-teman, di sini sudah berada di halaman loginnya. Di sini sesuai dengan soal tugas yaitu input dengan memasukkan email dan password, kemudian ada tombol login, dan kemudian jika salah atau tidak sesuai munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang dimasukkan salah. Kita akan mencobanya terlebih dahulu untuk poin jika salah atau tidak sesuai. Kita akan mengarang email saja. Oke teman-teman, di sini ada notifikasi gagal masuk, email atau password salah. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke halaman loginnya pada dashboard. Oke, di sini saya akan menggunakan ID yang kedua dengan nama Agus Pranoto. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di bagian dashboardnya. Di bagian atas terdapat navbar. Saya menggunakan tag nav yang merupakan elemen semantik HTML untuk menandai area navigasi. Di dalam navbar ini ada beberapa menu utama yaitu dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan history. Untuk menu laporan ini saya buat sebagai dropdown. Ketika diklik itu akan muncul dua submenu yaitu monitoring progress DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Dropdown ini saya buat murni menggunakan CSS memanfaatkan episode kelas tanpa JavaScript sama sekali. Oke, sekarang untuk fitur pertama yang akan saya highlight adalah greeting berdasarkan waktu lokal. Di sini terlihat tulisan pada banner ini ya, ada tulisan selamat malam Agus dan jamnya Minggu 10 Mei 2026 jam 18.51, yaitu sesuai jamnya seperti jam pada laptop saya. Karena saya record video ini pada tanggal 10 Mei juga habis maghrib ya. Jadi cara kerjanya saya menggunakan JavaScript untuk membaca jam lokal dengan new date, get hours, kemudian saya buat kondisi seperti ini. Oke, kita akan melihat programnya.
Oke, ada di sini teman-teman untuk halaman greeting berdasarkan waktu lokal yang saya buat. Jadi ada 4 kondisi, pagi, siang, sore, dan malam, masing-masing dengan emoji yang berbeda. Hasil ucapan ini kemudian ditampilkan ke DOM menggunakan dokumen get element by ID dan properti text content. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk dashboard menu, yaitu menginput nomor delivery order, dan ketika tombol cari ditekan akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dengan detail ekspedisinya. Oh iya, sebelumnya kita akan melihat informasi dari bahan ajar, yaitu ada pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi dasar, perkembangan anak usia dini, dan untuk 2 mata kuliah ini saya menambahkan sendiri. Dan kita akan langsung mencoba ke tracking pengiriman nomor DO. Kita akan mencoba nomor DO 2023005678678 punya Agus. Oke, di sini terlihat nama penerima ada Agus Pranoto dan detail tanggal pengiriman tanggal 25 bulan 8 tahun 2025 dan total pembayarannya adalah 220.000. Status pengiriman di sini yaitu terkirim. Berarti sudah selesai ya. Dan di sini ada pihak ekspedisinya Pos Indonesia dengan kode paket 0 UPBJJ BDG. Jumlah update 6 titik. Kita akan mencoba satu nomor DO lagi ya. Oke teman-teman, kita akan membandingkan dengan pada data JS ini dengan nama penerima Rina Wulandari, status di sini dalam perjalanan, dan ekspedisinya yaitu JNE, tanggal kirim tanggal 25 bulan 8 2025 dengan kode paket OJKT 01 dan total pembayarannya 180.000. Status dalam perjalanan. Oke, sekarang sudah sama ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana jika nomor DO-nya tidak ditemukan. Apakah akan muncul sebuah pengumuman atau notifikasi? Kita akan mengarang nomor DO ya teman-teman. Di sini muncul pemberitahuan kalau nomor DO tidak ditemukan. Pastikan nomor DO yang Anda masukkan benar. Oke, di sini kita sekarang lanjut ke informasi bahan ajar. Untuk informasi bahan ajar di sini saya menambahkan dua bahan ajar dari 5 bahan ajar yang ditampilkan pada soal. Jadi ini adalah hasil dari percobaan saya menambahkan bahan ajar. Kita akan mencoba menambahkan lagi bahan ajar. Misal dengan kode lokasi 0 PLG 25. Jenis barang BMP, dengan kita akan mencoba buku. Kita akan mencoba dengan buku arsitektur dan perancangan sistem enterprise ya teman-teman. Tadi kode barang 4311, MSIM 4311, nama barang, nama bahan ajarnya yaitu arsitektur, dan perancangan sistem enterprise. Edisi ke-1 dan kita akan memasukkan jumlah stok yaitu sebanyak 50. Oke teman-teman, sekarang buku arsitektur dan perancangan sistem enterprise sudah berhasil saya masukkan. Teman-teman, sekarang kita akan teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk logout dan mencoba ID login yang lainnya. Oke, di sini kita akan mencoba dengan akun Rina Wulandari. Oke teman-teman, di sini muncul di banner ini
betul ya, dengan Rina dengan dari UPBJJ Jakarta kita akan menyesuaikan dengan pada data JS. ID 1 Rina dan lokasinya adalah UPBJJ Jakarta. Kita akan mencoba lagi untuk ID yang ketiga. Tadi untuk nomor 2 sudah ya, Agus Pranoto sudah kita coba. Dan untuk ID yang ketiga yaitu Siti Marlina. Oke teman-teman, di sini sudah sesuai ya ID ketiga dengan nama Siti Marlina dan role-nya puslaba dan dari lokasi pusat. Oke teman-teman, cukup sekian tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web dari saya. Kesimpulannya, secara keseluruhan aplikasi kita ini mengimplementasikan HTML secara semantik dengan tag seperti nav, main, section, dan form. CSS digunakan secara eksternal untuk desain utama inline untuk kebutuhan spesifik. JavaScript DOM dimanfaatkan untuk memanipulasi data dinamis, validasi form, modal interaktif, dan navigasi antar halaman menggunakan section storage. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.